Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari 5 PAIA yang beranggotakan yang pertama saya sebagai pembicara 1 Muhammad Rasul Amal, dan pembicara kedua Syifa Firamatika, dan pembicara ketiga kita yakni Rasul. Kelompok kami mendapatkan mosi perkembangan teknologi membuat generasi minim literasi, dan kami mendapatkan bagian kontra. Dewan Juri yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di era sekarang ini perkembangan teknologi yang terjadi berlangsung sangat cepat dan masif, dan ini tentu saja berdampak pada berbagai macam aspek dan menuntut kita sebagai generasi yang ada sekarang untuk melek terhadap perkembangan teknologi yang ada sekarang. Hal tersebut berimplikasi kepada meningkatnya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Hal tersebut memberikan dampak yang positif pula kepada generasi yang ada sekarang ini dengan bertambahnya wawasan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan berkembang sekarang. Hal tersebut mengindikasikan juga bahwa dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, literasi yang ada di generasi sekarang juga mengalami peningkatan, dan hal tersebut berjalan beriringan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang. Terjadi juga peningkatan literasi yang ada pada suatu generasi, dan juga tentunya generasi yang ada sekarang. Jikalau kita kaitkan dengan literasi membaca, bahwa bacaan yang ada sekarang itu tidak hanya berbasis pada hal-hal yang sifatnya cetak atau hard file, namun yang ada sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, bahwa sumber bacaan yang ada sekarang juga beralih kepada media yang sifatnya digital. Caption yang kita baca ketika kita membuka Instagram, tweet yang ada di Twitter, berita-berita yang ada di media online yang bisa kita akses di internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, tingkat literasi yang ada sekarang juga ikut menaik. Dan ini tentu saja tidak sesuai dengan hal yang dijelaskan di awal, bahwa perkembangan teknologi ini membuat minim literasi dari sebuah generasi. Maka dapat dikatakan bahwa sejatinya dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang ini justru meningkatkan kemampuan literasi yang ada pada sebuah generasi. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, rekan saya Muhammad Rasul Amal, telah disebutkan bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta membuat generasi saat ini minim literasi. Akan tetapi justru sebaliknya, perkembangan teknologi adalah sebuah kunci untuk membuka gerbang literasi pada era saat ini. Hal ini dapat saya dukung melalui data-data empiris yang saya miliki. Yang pertama dari aspek sosial. Minat baca bergaris lurus dengan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dibuktikan melalui siaran pers resmi yang dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat impresif, yaitu menyentuh pada angka 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa minat literasi masyarakat Indonesia kian tahun kian meningkat, sehingga mampu menyokong kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian pada aspek yang selanjutnya, minat baca atau literasi adalah kunci untuk membuka inovasi atau wawasan bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, inovasi merupakan kunci untuk membuat suatu bangsa lebih maju. Jika sebuah masyarakat dalam suatu bangsa adalah masyarakat yang inovatif, maka sudah dapat dipastikan bangsa tersebut adalah bangsa yang bagus dan juga berkualitas. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang inovatif. Inovatif di sini dapat dicakup dalam berbagai macam aspek. Salah satunya yang ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah pada aspek pendidikan.
Banyak sekali masyarakat Indonesia yang telah membuat aplikasi atau platform yang dapat diakses untuk para peserta didik untuk mengakses pendidikan mereka. Salah satu contohnya akan saya sebutkan adalah Zenius yang ditemukan atau foundernya adalah Sabda PS atau mungkin platform ruang guru, yaitu yang ditemukan oleh Belva Devara, dan juga platform Pahamify yang ditemukan oleh Syarif Roshan Fikri. Yang justru platform-platform atau aplikasi belajar yang untuk mengakses pendidikan tersebut adalah wadah bagi para siswa untuk meningkatkan literasi membaca mereka melalui inovasi dan perkembangan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi malah justru membuka gerbang bagi para siswa atau para peserta didik atau pada aspek pendidikan untuk mengakses literasi mereka menjadi jauh lebih luas. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu pada aspek politik, pemerintah telah memberikan politik anggaran untuk mendorong minat literasi. Salah satu upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dengan literasi di Indonesia. Salah satu upaya yang ditingkatkan oleh pemerintah adalah penyaluran dana desa yang digunakan untuk pembangunan perpustakaan. Data dari Perpustakaan Nasional menyebutkan bahwa terdapat 23.381 perpustakaan di setiap desa atau kelurahan di wilayah Indonesia. Keberadaan perpustakaan atau desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyediakan kebutuhan bacaan warganya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang pemerintah prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 pada pasal 5 menyebutkan bahwa prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan dan juga pemeliharaan sarana pendidikan dan juga kebudayaan. Salah satu contohnya adalah Taman Bacaan Masyarakat atau biasa disingkat dengan istilah TBM dan juga Perpusdes atau Perpustakaan Desa. Hal ini merupakan indikasi atau bukti konkret yang menjadi fakta bahwa kepedulian negara atau pemerintah atau intervensi pemerintah dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan literasi masyarakat yang kian tahun dan kian hari kian meningkat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi tidak membuat generasi masa kini minim literasi, akan tetapi malah sebaliknya. Sebab permintaan sumber bacaan untuk taman bacaan masyarakat dan juga Perpusdes kian tahun kian meningkat pada pemerintah. Kemudian pada aspek selanjutnya itu adalah pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, perputaran roda ekonomi oleh para distributor buku, oleh para penulis dan juga oleh para penerbit kian hari kian bersinar. Salah satu contohnya dapat kita ambil salah satu penulis kondang yaitu T.L.Y. yang telah berhasil menjual bukunya ratusan ribu eksemplar tiap tahunnya. Salah satu contoh buku yang ingin saya sampaikan adalah salah satu buku T.L.Y. yang berjudul Hujan yang telah dicetak sebanyak 23 kali. Hal ini membuktikan bahwasannya literasi di Indonesia atau minat literasi para generasi muda di Indonesia tetap meningkat meskipun diiringi dengan adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang. Ada juga buku Iranatan yang berjudul Autumn in Paris yang telah berhasil dicetak sebanyak 30 kali dan telah terjual ratusan ribu eksemplar. Hal ini telah mengindikasikan bahwasannya literasi muda zaman sekarang tetap setia dalam membaca buku cetak atau buku-buku yang dijual di Gramedia misalnya dan di toko-toko buku yang lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwasannya literasi membaca di Indonesia tetap di angka normal dan bahkan jauh lebih meningkat meskipun diiringi dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian yang terakhir adalah pada aspek sosial, yaitu terdapat sebuah platform yang bernama Instagram. Dalam platform tersebut, generasi muda atau para pemuda-pemudi saat ini menggembur-gemburkan tren yang berjudul Bookstagram. Dalam hashtag yang berjudul Bookstagram, para generasi muda saat ini memposting atau mengunggah kegiatan membaca buku mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda adalah generasi yang FOMO atau fear of missing out. Karena mereka FOMO, mereka akan takut ketinggalan tren. Ketika mereka akan takut ketinggalan tren, mereka akan berpikir atau condong untuk mengikuti tren tersebut, yaitu mengikuti tren untuk membaca dan mempostingnya atau mengunggahnya di Instagram. Hal ini membuktikan bahwasanya generasi muda menggunakan perkembangan teknologi untuk menyampaikan atau men-share atau membagikan kegiatan membaca
Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dikatakan oleh pemateri 1 ataupun pembicara 1 dan 2 bahwasanya teknologi adalah tidak serta-merta meminimalkan ataupun menurunkan tingkat literasi generasi kita. Mungkin ada beberapa survei yang mengatakan bahwasanya tingkat literasi kita adalah di bawah beberapa negara lain. Namun diingat dalam survei itu seperti yang dikutip ataupun tercantum dalam hdps.id dikatakan bahwa survei tersebut hanya dilakukan pada anak-anak usia 9 sampai 14 tahun. Hal ini tentunya sangat tidak mempresentasikan keseluruhan generasi kita. Kemudian selain itu, di dalam survei tersebut juga dikatakan bahwasanya dalam kurun waktu 2013 sampai 2015 itu ada sebuah peningkatan 1 poin di mana dari 396 poin menjadi 397 dalam literasi media. Hal ini tentu sangat membuktikan bahwasanya perkembangan teknologi tidak meminimalkan tingkat literasi generasi. Kemudian seperti yang dikatakan oleh pihak Perpustakaan Nasional Indonesia, di mana indeks tingkat gemar membaca pada tahun 2020 itu 55,74, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 59,62. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwasanya selama ataupun pada saat teknologi itu berkembang tidak ada penurunan di dalam tingkat literasi kita. Selanjutnya, indeks pembangunan literasi setelah kita mengetahui bahwasanya tingkat kegemaran membaca itu mengalami peningkatan, juga terdapat indeks pembangunan literasi yang meningkat dari 12,93 pada tahun 2020 menjadi 13,54 pada tahun 2021. Kemudian teknologi ataupun perkembangan teknologi dalam hal ini tentu menjadi sebuah alat ataupun pedang untuk meningkatkan bukan meminimalkan literasi media. Seperti yang telah dikatakan bahwasanya selain buku cetak, di perkembangan teknologi juga menyediakan ataupun memunculkan berbagai media lain yang sangat menarik untuk meningkatkan minat baca generasi kita. Contohnya seperti yang telah dikatakan oleh pembicara 1 dan 2, ada Instagram, kemudian Twitter dan beberapa internet yang lainnya. Tentu hal ini akan menimbulkan ataupun meningkatkan minat generasi. Selain itu juga dikatakan dari data Perpustakaan Nasional yang dilansir dari news.indonesia.id bahwasanya perpustakaan juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang lain. Contohnya adalah iPusnas, di mana iPusnas ini adalah salah satu media literasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu aplikasi perpustakaan digital, di mana aplikasi perpustakaan digital ini menunjukkan tren yang sangat bagus, di mana pada tahun 2016 itu sampai 18.665 pengguna, dan pada tahun 2020 meningkat sangat besar, yaitu menjadi 532.498 pengguna. Kemudian yang dilansir oleh Kompas.id pada tahun 2012 dikatakan bahwasanya data dari penggunaan iPusnas ini menghasilkan sekitar 987.369 kali peminjaman buku. Yang tentu ini membuktikan bahwasanya perkembangan teknologi yang saat ini ada tidak meminimalkan ataupun menurunkan tingkat literasi generasi, bahkan meningkatkan literasi generasi kita. Bapak Ibu yang terhormat dan rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini khususnya perguruan tinggi juga banyak menggunakan artikel, jurnal, dan skripsi yang berbentuk digital. Hal ini adalah dampak dari adanya perkembangan teknologi, dan hal tersebut memudahkan ataupun meningkatkan tingkat literasi kita. Banyak berita-berita ataupun berita dari luar pulau Jawa kemudian diakses oleh Papua diakses oleh Jawa, Sumatera diakses oleh Jawa, itu hanya beberapa detik saja kita sudah mendapatkan berita itu. Kita bisa mendapatkan materi-materi yang kita cari. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi adalah semakin meningkatkan literasi generasi. Perkembangan teknologi juga sangat berdampak pada percetakan buku. Melalui perkembangan teknologi, buku-buku yang ada saat ini
jauh memiliki tampilan yang sangat menarik daripada sebelum adanya teknologi yang berkembang pesat. Tentu hal ini meyakinkan kami bahwasanya perkembangan teknologi itu tidak sama sekali meminimalkan literasi generasi, bahkan dapat meningkatkan literasi generasi. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, dapat disimpulkan dari pemaparan argumentasi dari kelompok kami meyakini dengan sepenuhnya bahwa kami tidak setuju atas musim perkembangan teknologi membuat generasi mileniasi. Karena menurut kami, perkembangan teknologi adalah sebuah alternatif baik atau jalan alternatif untuk mengakses literasi jauh lebih mudah. Perkembangan teknologi justru adalah hal yang berjalan beriringan dengan adanya literasi atau kegiatan literasi membaca di Indonesia ini. Justru dengan perkembangan teknologi adalah sebuah kunci yang mampu membuka gerbang untuk mengakses berbagai macam sumber bacaan literasi di media digital maupun media cetak. Sekian pemaparan argumentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah.